Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 9 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia kita semua menjadi percaya. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Eloheinu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara menemukan silsilah Kristus. Tapi Injil Matius maksud saya. Tapi ketika kita membaca Injil Yohanes, saudara melihat bukan hanya silsilah, tapi asal muasal dari masa di dalam kelampauan. Saya memakai istilah itu. Karena ayat ini ingin menyatakan, pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya memakai kata arche. Arche. Ini bukan menunjukkan dia punya permulaan. Tidak sama sekali. Untuk menunjukkan dia sudah berada di awal segala permulaan. Dia tidak diciptakan, dia tidak lebih rendah dari Bapa karena dia adalah firman yang melekat di dalam diri Bapa. Firman itu logos. Logos itu adalah pikiran, akal budi Bapa. Dan semua itu sudah digambarkan dalam diri manusia. Sehingga apa saja yang ada dalam diri Tuhan, sama mulianya, sama agungnya, sama kekalnya. Roh dan firman. Saya tidak pernah bosan menjelaskan ini, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang mencoba menyelewengkan tentang Kristus itu sendiri. Bahwa pada mulanya di sini adalah untuk menunjukkan bahwa keilahian Kristus adalah kekal dan mutlak. Sekali lagi, keilahian Kristus adalah kekal dan mutlak. Karena itu kita menyapa dia junjungan yang ilahi. Junjungan yang ilahi melampaui hakikat yang sesungguhnya dari kekekalan yang sebelum dunia diciptakan. Dari masa yang lampau sampai kepada kekekalan yang akan datang. Sama halnya, kalau dikatakan dia Alfa dan Omega, bukan arti kata awal dia punya awal. Tidak. Dia mengawali segala yang awal. Dalam masa kelampauan kekekalan, saya memakai bahasa itu, supaya kita bisa mengerti sejenak.
dalam masa kekekalan yang lampau, dari awal segala yang awal, ya, dia firman yang ada dalam diri itu Tuhan. Sekali lagi, karena dikatakan dia adalah firman yang sama, sederajat, sehakikat, melekat, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada, dan tidak diciptakan. Justru dia mengawali segala penciptaan. Jadi kalau kata anak dan bapak bukan berarti dia nomor 2. Di dalam diri Tuhan tidak ada hierarki. Tidak ada hierarki. Bahwa bapak lebih unggul daripada anak, bahwa anak kemudian baru datang setelah bapak. Bukan itu pemikirannya. Tetapi untuk menunjukkan sungguh-sungguh di dalam diri kita. Saya ingin tanya, dalam diri kita ada hierarki? Ada tidak? Rohmu lebih tinggi, akalmu lebih tinggi, tidak. Semua sama. Semua ada. Dan itulah ada dalam diri Tuhan. Jadi firman yang ada dalam diri Tuhan, sama mulianya, sama agungnya. Dia mengawali segala yang ada. Perhatikan saudara, dikatakan dengan tegas ayat yang ketiga, coba kita lihat. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia di sini siapa? Firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia tidak diciptakan, dia tidak dijadikan. Tapi dia menjadikan segala yang jadi. Tanpa dia tidak mungkin ada sesuatu yang jadi. Ini masih pagi, tolong cerdas sedikit. Karena itu kita menunjukkan di sini. Memang ini semalam saya jelaskan sesuatu yang sulit diterima oleh akal budi dunia. Bahkan oleh konsep agama manapun, filsafat sekalipun. Bahwa Tuhan menghampiri manusia. Tuhan melawat manusia, bahkan Tuhan menjadi manusia. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan menurut konsep agama dan filsafat dunia. Oleh sebab itu, banyak yang menolak. Banyak yang tidak bisa menerima karena tidak bisa dilihat. Kenapa perlunya Tuhan menjadi manusia? Menghampiri manusia. Bukankah manusia berusaha menghampiri itu Tuhan? Ketika manusia mencoba menghampiri Tuhan, mungkin atau tidak? Menurut mereka mungkin, manunggal kaula Gusti. Tetapi menurut saya tidak mungkin. Karena manusia hakikatnya manusia berdosa, penuh kelemahan dengan segala kedagingan. Tidak mungkin bisa menghampiri Tuhan. Ya, ada sesuatu yang lebih dahsyat. Ada tabir, ada hizab yang tidak terjangkau, yaitu roh. Tuhan itu roh, Tuhan itu gaib. Siapa bisa masuk ke dalam alam kegaifan? Tidak bisa. Paling tinggi masuk dalam kehantuan. Saudara. Dan itu akhirnya menjadi mitos. Kita tidak mempercayai Tuhan yang mitos. Kira-kira kita mempercayai Tuhan yang real. Dari situ menyebutkan. Dan dia menghampiri kita. Dia datang buat kita. Dan itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidupmu, dalam dunia ini. Katakan amin. Mujizat yang terbesar. Kesembuhan, pertolongan, ya, termasuk yang lain. Itu percikan-percikan mujizat. Percikan, saudara mengerti percikan? Terlalu kecil. Tapi kalau sudah sumbernya engkau miliki, sumber mujizat itu engkau miliki, maka percikan-percikan itu menjadi bagian dalam hidup kita.
Menjadi bagian. Dan itu sudah yang disebut kewajaran. Keniscayaan. Bisa terjadi, harus terjadi. Amin. Itu. Karena ada sumbernya. Dan itulah Yesus. Dia bisa datang kepada kita. Bukan kita mencari dia. Orang mencari Tuhan, mencari jodoh aja susah. Mau cari Tuhan lagi. Cari pekerjaan aja susah. Cari rezeki aja susah. Mau cari Tuhan. Enggak mungkin. Sesuci apapun manusia itu tidak mungkin. Tapi Tuhan mencari manusia karena dia menciptakan. Itu lebih mungkin. Amin. Kita punya Tuhan yang mencari kita. Bukan engkau mengasihi aku. Tapi aku terlebih dahulu mengasihi engkau. Kasih yang kekal. Kasih manusia itu sifatnya tidak permanen dan tidak kekal. Temporal. Ada masa daluarsanya. Kayak pulsa. Ada waktu habis, perlu diisi. Itu kasih manusia. Kalau tidak diisi, blank. Oh ya, kita berusaha. Tapi kasih Tuhan yang kekal, yang tidak pernah habis-habisnya, itulah mengasihi kita. Dan itulah Natal. Perlu diingat Natal itu. Karena itu dia datang membawa apa? Ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Kita lihat dulu. Ya, sebelum ayat yang keempat saya ingin tekankan dulu. Bahwa firman, sekali lagi, coba kita baca pelan-pelan ayat 1 ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Tidak mungkin kedua, apalagi ketiga. Satu. Ya, dari segala awal, ayat 2. Dari segala awal, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Dari segala awal dari masa kelampauan, masa kekekalan yang lampau, dia sudah ada dalam diri Tuhan. Sudah ada dalam diri Tuhan. Tidak diciptakan oleh Tuhan. Sudah ada dalam diri Tuhan. Tapi demi kasihnya yang begitu besar. Karena dia tahu manusia tidak bisa menghampirinya. Sudah dikasih Taurat. Nggak bisa menghampiri. Setia saja dengan hukum Taurat sudah tidak mampu. Musa sekalipun, Harun sekalipun gagal semua. Manusia yang paling build up Adam sekalipun gagal. Apalagi kita assembling ke berapa. Gagal semua. Tidak ada yang bisa menghampiri itu. Tidak ada yang datang. Dia kasih jalan dengan Taurat. Tidak bisa. Berulang-ulang. Dia kasih jalan yang paling naif. Lewat pengorbanan darah binatang. Ternyata tidak mampu. Karena banyak orang berpikir, dia dikatakan begini. Saya ingin kutip perkataan orang yang tidak percaya. Ini bertentangan dengan anggapan beberapa orang yang mengatakan bahwa Kristus tidak bersama-sama dengan Tuhan dan bukan Tuhan di dalam kekekalan yang lampau sebelum segala sesuatu dijadikan. Baru pada suatu waktu tertentu Kristus menjadi Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu pendapat orang itu. Pendapat orang yang tidak percaya. Tidak demikian bagi kita. Sebab zat dan sifat-sifatnya satu. Sifat itu bukan sifat perbuatan. Sifat hakikat being. Bukan doing. Beingnya.
Kita lanjutkan sekarang ini, ayat 14. Mari kita baca bersama, pelan-pelan bacanya, resapin baik-baik. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, firman itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Tolong sambung. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti di dalam dialah kemuliaan Bapa itu turun ke tengah dunia. Begitulah kenyanya malaikat-malaikat menyanyi dalam Injil Lukas. Kemuliaan yang maha tinggi telah turun atas kita. Kenapa perlu? Karena tadi tidak ada seorang pun dapat menghampiri Bapa. Tidak ada yang tahu Bapa itu bagaimana. Karena dia roh. Siapa yang tahu? Lanjutkan. Ya, coba kita. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak seorang pun. Ya. Tetapi, tolong sambung, anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Bukan anak di pangku Bapa seperti bayi. Maksudnya menunjukkan sehakikat sederajat tidak lepas. Dan dialah yang menyatakan kasihnya, rencananya, kehendaknya, hasratnya, kerinduannya, semuanya tertumpah pada diri pribadi Kristus. Tanpa Yesus, tidak seorang pun bisa menerima kasih Bapa. Hanya lewat Yesus. Amin. Coba fokus kita pribadi Yesus. Pribadi Yesus itu. Kalau kitab suci banyak tafsir. Pendapat orang banyak tafsir. Buku teologi banyak tafsir. Tapi pribadi Kristus itulah firman yang sejati dan yang kekal. Amin. Pegang itu. Itu yang menyelamatkan. Bukan kitab ini, bukan. Pribadi Kristus. Ini hanya bercerita tentang sang firman. Kembali ayatnya 4. Karena itu, kita sambung. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang dan hidup. Ya, dalam dia. Dalam dia. Ya, ada hidup. Dalam dia adalah terang. Berulang-ulang saya katakan, Yesus itu bukan pembawa terang. Tapi dia adalah terang itu sendiri. Beda. Semua nabi pembawa terang, membawa pelita supaya orang mengenal Tuhan. Tapi dia bukan terang itu sendiri. Itu beda. Ya. Lalu dikatakan di dalam dia tadi, berarti dikatakan di sini dengan jelas sekali. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa perlu terang dan hidup? Coba kita kembali dulu sejenak supaya kita bisa melihat. Ya, kita lihat dulu. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Ya, kita lihat ke belakang dulu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tolong sambung. Yang saya ingin fokus, gelap gulita menutupi. Wehose alfene tehom. Wehose, kegelapan. Menguasai seluruh unsur dan anasir. Seluruh elemen yang ada di dunia ini. Bukan karena belum, tapi menjadi.
hayeta, menjadi tidak berbentuk. Kenapa menjadi tidak berbentuk? Coba kita lihat sejenak. Yesaya 14 ayat 12. Kenapa bumi yang begitu baik pada ayat yang pertama diciptakan sempurna, menjadi kacau balau, tidak berbentuk. Kegelapan menguasai, dan kegelapan adalah lambang dosa, lambang kematian, lambang maut. Yesaya 14 ayat 12. Wah, sesuatunya, wah, tolong sambung. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Itulah Lucifer, itulah iblis. Ketika iblis itu dihukum dan dijatuhkan ke bumi, bumi menjadi tidak berbentuk dan dikuasai oleh kegelapan. Supaya kita tahu kebutuhan kita. Coba lihat Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kata bangsa yang berjalan di dalam kegelapan untuk menunjukkan di sini. Kegelapan tadi. Hose, skotos. Ya. Dalam kegelapan. Ya. Bangsa itu. Jadi seluruh bangsa, seluruh dunia sejak Kejadian pasal 1 ayat 2, karena dunia itu dikuasai oleh kegelapan, karena Yesaya 14 ayat 12, maka sejak itu bangsa-bangsa berjalan, hidup, bergerak, semua dalam kegelapan. Tapi kemudian mereka akan melihat terang. Matius 4 ayat 16. Matius 4 ayat 16. Ya. 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Jadi seluruh umat manusia. Ya, kegelapan. Katemenos. Dia telah melihat, terang sambung, terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit apa? Terang. Itulah Natal. Dia menerangi kehidupan kita, menguasai kita. Sehingga dikatakan dengan terang sesungguhnya, kembali lagi pada bacaan kita tadi, ayat yang ke-9 yang menjadi fokus. Tadi semua adalah pengawalan. Kita baca ayat 9 sekali lagi, pelan-pelan, 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya. Sampai di situ. Saudara mengerti? Terang yang sesungguhnya. Bukan imitasi, apalagi palsu. Terang yang sesungguhnya. Tolong sambung. Yang menerangi setiap orang. Yang menerangi setiap orang. Sambung lagi. Saudara mengerti kata sedang? Kata kerja. Dia sedang. Artinya dia datang. Siapa yang datang? Terang. Kalau terang itu tidak datang, kita susah cari. Terang itu datang. Menghampiri kita. Itulah watak karakter Bapa. Kasih Bapa itu. Dia menghampiri kita. Kalau dia tidak hampiri kita, tidak ada satupun di tempat ini yang bertobat. Tidak. Tapi dia datang, dia peduli dengan kita. Dia mengasihi kita. Dan kasihnya tidak pernah batal oleh apapun juga. Amin. Tidak pernah batal. Dikatakan dengan tegas sekali. Saya ingin menyatakan supaya kita sungguh-sungguh punya kekuatan dalam iman, dalam kepercayaan, dalam keyakinan kita. Ya, tidak goyah sedikit pun, tidak bisa hapus sekalipun.
Kalau saudara yang lain merayakan hari rayanya, hari raya, ucapkan selamat hari raya. Itu tidak akan mengganggu imanmu. Ya, bahkan kalau mereka berdoa yang baik, aminin doanya. Itu tidak akan merusak imanmu. Mereka yang rusak. Itu kadar imannya itu kelihatan di situ. Kita bicara tentang karakter Bapak, sikap Bapak. Saya ingin ajak kita membaca Lukas pasal 15 ayat yang kedua. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20 maksud saya. Ayat yang ke-20, sorry. Ya. Ini cerita anak bungsu. Anak bungsu yang hilang sudah mulai sadar dan bertobat. Maka bangkitlah ia, saudara, dan pergi pada bapaknya. Saudara tahu, ketika kita pergi, si anak ini tidak punya keberanian untuk datang sampai ke bapak. Tidak punya keberanian. Kenapa? Sudah tidak punya hak kan? Haknya sudah diambil semua. Dosanya terlalu besar. Tidak ada kesanggupan. Dia mau, ada kemauan, datang. Masih jauh. Langkahnya bukan tambah cepat, malahan tambah lambat karena sadar. Itulah manusia. Sadar dirinya tidak layak, tidak mampu, tidak punya hak. Itu kita semua. Tapi kasih Bapak dahsyat. Coba tayangkan, kasih Bapak. Ketika ia masih jauh, bayangkan saja, masih jauh, ada jarak. Ayahnya, tolong sambung, telah melihatnya, ayahnya melihat. Ayahnya lebih dulu, dia tidak lihat bapaknya, tapi bapaknya lihat lebih dulu. Tolong lihat, ini karakter bapak kita. Supaya engkau tidak ragu dengan pengampunan, supaya engkau tidak ragu hidup dengan jaminan Kristus. Bahwa engkau sudah diselamatkan, sudah diampuni, amin. Jangan ragu. Ayahnya telah melihatnya. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Siapa yang belas kasihan? Bapaknya. Jangan salah baca ayat ini. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba kita lihat. Lanjutkan, 1, 2, 3. Ayahnya itu. Bapak tidak kalah cepat dari anak. Itulah Bapak kita di sorga. Amin saudara, dia berlari menghampiri kita. Selagi kita merasa tidak layak, tidak mampu, tidak punya hak. Tapi dia berlari. Dan ketika dia berlari, bukan mencaci pagi, bukan mengusir kita. Tapi apa dikatakan ayat tadi? Dia merangkul dan mencium dia. Amin. Jangan ragu dengan jaminan Tuhan. Jangan ragu dengan pengampunan Tuhan. Amin saudara. Meskipun engkau sudah tidak layak lagi. Tidak punya hak lagi. Tapi kasih Bapak karakternya dahsyat. Dahsyat. Ini sebab ditunjukkan gitu. Coba kita masuk ayat 24. Ayat 24. Ya, Lukas 15 ayat 24. Coba pelan-pelan kita baca. 1, 2, 3. Sekali lagi, sampai di situ dulu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Anakku. Saudara mengerti maksudnya?
Walaupun bagaimana juga kalau sekali anak bapak tetap anak bapak. Sebab anakku telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang. Coba. Didapat kembali. Itu bukan karena anaknya yang kembali. Didapat kembali. Ditemukan oleh bapaknya. Dimanapun engkau berada. Kalau memang sudah pilihan Tuhan. Bahwa engkau anak Tuhan dan diampuni Tuhan. Engkau pasti ditemukan oleh Dia. Dan engkau pasti datang lagi. Amin saudara, ditemukan. Itulah kasihnya. Didapat kembali, maka tolong sambung. Mulailah mereka bersuka cita. Dahsyat bersuka cita. Ya, mestinya dari ayat 22 tadi. Ya, Lukas ayat 22 tadi, ya. Lukas 15 ayat 22 dulu. Coba kita lihat kembali, kita lihat ulang, ya. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hambanya, tolong sambung. Pakaikanlah, kenakanlah, dan pemulihan Tuhan itu Dia buat, amin. Kalau engkau mau datang dan Bapak menghampiri kita, Dia pulihkan haknya, derajatnya, semuanya. Dia pulihkan total. Ayat 23. Ambillah anak lembu tambun, apa lagi? Sembelihlah dia. Siapa yang disuruh sembelih? Ya, jangan salah saudara ya. Ya, dan marilah kita makan dan bersukacita. Oh, hati Bapak. Sukacita luar biasa. Dia tidak ingat. Betul. Ya, merah seperti kirmiji akan putih seperti salju. Amin. Itu yang dia ingat. Itu kasih Bapak. Jangan ragu dengan kasih Bapak. Kalau saudara sungguh-sungguh merasakan, percayalah, engkau tidak akan mempermainkan anugerah dan kasih Bapa itu. Engkau akan menjaga sikap hidupmu sungguh-sungguh. Jadi inilah tindakan Bapak. Bapak berlari mendapatkan dia. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Saya ingin tanya, saudara merasa enggak banyak orang sesat di luar ini? Atau masih di dalam ini, saudara? Lu saya enggak tahu. Ya, supaya enak, saudara percaya enggak lebih banyak orang tersesat hidup dalam kegelapan? Ya? Apa yang kita lakukan? Menunggu dia datang? Tunggu dia menghampiri? Saya ingin mencerdaskan. Coba kita baca Lukas 15 ayat 4 dulu. Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat yang keempat. Ya. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, tolong sambung. Dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukan. Coba kita baca bersama-sama dari kalimat ini. Dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukan. Sekali lagi. Kita mencari jiwa itu keluar, bukan nunggu depan pintu. Itu sama dengan penjaga bioskop. Saudara, kita pergi mencari. Itu tugas gereja, tugas semua jemaat, pergi mencari satu sekalipun. Amin. Itu sikapnya, pergi mencari, itu sikap Bapak. Kalau engkau anak Bapak, karakternya harus sama dengan Bapak. Kecuali engkau anak tiri, beda dengan bapaknya, anak angkat.
Engkau anak Bapa harus sama. Makanya kita kalau mendidik anak lebih gampang karena kita tahu karakternya dia itu sama dengan kita. Bandelnya, kikirnya. Itu ada gabungan dari bapaknya, dari ibunya. Ya, mencari. Kita lanjutkan sekarang ini ayat 7. Ayat 7. Ya, 15 ayat 7. Jadi saudara baca perumpamaan ini jangan saudara pikir ini cerita, ini pesan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Tolong sambung. Sekali lagi, karena satu orang berdosa yang bertobat. Aku berkata kepadamu, ulangin, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Cari orang berdosa. Bukan cari anggota gereja orang lain dipindahkan ke gereja kita. Bukan. Sekarang tugas gereja apa seperti itu? Banyak sekali. Sudah menyeleweng. Sudah tidak boleh. Coba tayangkan lagi. Supaya demikian juga akan ada sukacita di sorga. Tolong sambung. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita. Tolong sambung. Tuhan lebih menghargai satu orang yang bertobat daripada 99 yang duduk dengan tenang di sini tidak bertobat. Saudara, perhatikan dengan baik-baik. Kalau ucapan saya keras, dah soal. Ya. Karena dia mencari yang hilang. Banyak sekali. Jadi dikatakan di sini, inilah tugas. Coba kita kembali ke Yohanes pasal 7 ayat 29. Ya. Yohanes pasal 7 ayat 29. Coba kita lihat bersama-sama. Kita lihat, kita baca, renungkan dengan baik. 1, 2, 3. Aku kenal dia. Aku kenal dia. Tolong sambung. Aku kenal dia. Sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Perhatikan, aku kenal dia, aku tahu dia sebab aku ini datang dari dia. Dalam dirinya, dia tahu. Dan sekarang aku diutus ke tengah dunia ini menjadi manusia supaya engkau lewat aku, engkau kenal dia. Kenal Bapa. Amin. Ya, ini penting sekali. Saya percaya supaya kita senantiasa boleh datang kepadanya. Ayat yang terakhir, sebab iman kita bertumbuh itu bukan karena perkataan manusia, kalimat-kalimat yang baik, tapi oleh firman. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Ya. Yohanes 12 ayat 46. Coba. Sekali lagi kita baca. Jangan lupa tadi dia sedang, sekarang dia sudah. Dia telah datang ke dalam dunia sebagai apa? Terang. Ya. Sebagai terang. Supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara mengimani? Natal ini menerangi kita, menyadarkan kita, ya menguatkan kita, memberkati kita. Saya percaya, keluar dari sini kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang, amin. Ya, karena kasihnya begitu besar. Hormatilah kasihnya.